Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Febrianti dengan NPM 2302020023. Saya berasal dari institusi Universitas PGRI Sumatera Barat dengan program studi yang saya ampuh, yaitu program studi Pendidikan Sejarah, yang mana saat sekarang ini saya sudah semester 6. Mata kuliah yang tentu saya yang saya ampuh yaitu mata kuliah teori-teori ilmu sosial dengan dosen pengampu saya yaitu Dr. Filia Siska MPD. Saat sekarang ini saya akan membahas materi tentang teori feminisme. Ada yang tahu nggak sih apa itu teori feminisme? Teori feminisme adalah ideologi atau gerakan sosial atau kesadaran sosial yang memperjuangkan kesetaraan hak asasi antara perempuan dan laki-laki. Intinya memperjuangkan hak asasi perempuan, adanya kesetaraan antara perempuan gitu. Next. Di sini saya akan membahas tentang teori feminisme, baik itu dari definisi, lalu di bagian aliran apa saja sih yang masuk dalam teori feminisme ini, lalu yang ketiga saya akan membahas tentang ciri-ciri dari teori feminisme itu sendiri. Nah, teori feminisme adalah sistem ide yang digeneralisasikan yang meliputi berbagai hal tentang kehidupan sosial, pengalaman, atau tentang kehidupan sosial yang dikembangkan dari sudut pandang berpusat kepada perempuan, yang mana itu menurut Greiser dan Reichman yang mengatakan pada tahun 2014 pada halaman 773, ia mengatakan bahwa perempuan itu berpusat kepada dua hal. Yang pertama, fokus utamanya itu adalah penyelidikan adalah situasi pengalaman dari perempuan dalam kehidupan masyarakat atau lingkungan sosialnya. Kedua teori ini berusaha menggambarkan posisi yang menguntungkan dari pihak perempuan. Lalu yang kedua adalah teori feminisme, yang mana juga menerpa ulang atau sistem-sistem pengetahuan yang sudah ada dengan menunjukkan maskulinitasnya, politik gender, dan memakai informasinya. Yang mengatakan bahwa teori feminisme ini sudah ditata ulang atau sudah diatur ulang berdasarkan aturan-aturan, berdasarkan pengetahuan atau yang menunjukkan kualitas dari perempuan tersebut berdasarkan informasi yang ia dapatkan. Itu tadi menurut Reiser dan Gottman. Next, nah kita lanjut kepada teori feminisme. Ialah sebuah kajian yang dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian, definisi dari teori feminisme atau aliran yang didapat melalui teori feminisme serta pendekatan dari teori feminisme tersebut. Teori feminisme ini seperti teori yang melakukan multidisiplin yang menganalisis ketidaksetaraan gender, yang mana ia bertujuan mengetahui atau mengubah struktur sosial, politik maupun ekonomi dalam dalam kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, dan menindas yang mana dalam teori ini juga menuntut kesejahteraan hak atau persamaan kesadaran atau kebebasan setiap individu dalam perempuan dalam mendapatkan persamaan gender dari lingkungan sosial atau masyarakat tersebut. Kita next. Lalu dari definisi feminisme tersebut, saya menemukan ada 3 dari definisi feminisme. Yang pertama adalah teori feminisme, yang merupakan sebuah pendekatan multidisiplin yang bertujuan dalam memahami perempuan, menganalisis dari persamaan gender tersebut, dan mengubah ketidakadilan dari genders. Lalu yang kedua, secara etimologis feminisme ini berasal dari kata woman atau femme, perempuan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak dari perempuan tersebut atau persamaan dalam kelas sosialnya. Yang ketiga yaitu feminisme adalah paham perempuan yang berupaya memperjuangkan hak-haknya sebagai kelas sosial. Jadi perempuan ini dibedakan berdasarkan kelas-kelas sosial, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kelas-kelas sosial itu ada kelas sosial atas, lalu ada juga kelas sosial bawah, lalu ada juga kelas sosial menengah gitu. Jadi ia menginginkan dari perempuan ini adalah memperjuangkan hak-haknya dalam kelas sosial tersebut. Nah, dilihat dari definisi menurut Susanto, ia mengatakan bahwa feminisme ini adalah aliran feminisme tentang martabat atau memperjuangkan perempuan atau wanita terhadap teori dari feminisme.
Di sini ia mengatakan ada 6 definisi dari teori feminisme tersebut. Yang pertama adalah kapitalisme. Kapitalisme ini adalah sistem ekonomi di mana alat-alat produksi dari pandangan atau kebebasan dari setiap individu. Yang kedua adalah imperialisme. Imperialisme ini adalah memaksakan sebuah agenda atau kehendak setiap gender wanita gitu. Lalu yang ketiga adalah patriarki. Seperti mungkin patriarki ini kita udah sering mendengar ya, patriarki. Patriarki ini kalau patriarkisme, ini menurut Susanto, ia mengatakan bahwa patriarkisme itu menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan loh. Lalu yang keempat adalah gerakan sosial. Gerakan sosial yaitu mencapai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Itu adalah kesetaraan antar wanita gitu. Yang kelima itu agama sekularisme antara Barat dan Kristen gitu. Agama atau sekularisme ini ialah dua kekuatan atau interaksi yang mempunyai dua perbedaan antara agama dan sekularisme. Nah, dalam menentukan hak dan posisi perempuan gitu. Lalu yang keenam itu adalah tenaga kerja. Tenaga kerja ini adalah sebuah individu yang berhak atas kesetaraan hak atau kesempatan atau perlakuan yang adil dalam dunia kerja tanpa diskriminasi gender. Contohnya pada saat sekarang ini dalam tenaga kerja kan banyak pemilihan antar persamaan gender. Contohnya harus sebut looking, harus cantik, harus putih gitu. Ada perbedaan antara si hitam dan si putih. Begitu pula definisi yang disampaikan oleh Susanto dalam pemikirannya dalam teori feminisme tersebut. Next, dari aliran feminisme ini, kalau dari aliran feminisme tersebut ini terbagi menjadi 4. Itu juga menurut Susanto pada tahun 2013 ia menjelaskan bahwa feminisme radikal. Feminisme radikal ini adalah sebuah aliran yang menginginkan perubahan sosial itu secara cepat gitu. Lalu yang kedua ini adalah feminisme marxisme. Kalau feminisme marxisme ini menurut Karl Marx, ini ia mengambil dari menurut Karl Marx, ia menjelaskan bahwa memperjuangkan atau menghapuskan kepemilikan secara pribadi. Ia memperjuangkan kepemilikan secara pribadi itu contohnya kayak itu tuh semuanya itu milik dia, hanya dia yang bisa gitu. Itu kepemilikan pribadi tanpa mementingkan hak asasi yang lain atau persamaan gender yang lainnya gitu. Lalu yang ketiga adalah feminisme postmodern. Feminisme postmodern ini adalah sebuah kritik terhadap modernisme tersebut. Modernisme yang dilakukan adanya kriminasi kepada gender dari perempuan. Lalu yang keempat adalah feminisme sosialisme. Sosialisme ialah mencapai keadilan sosial atau kesetaraan sosial dari gender perempuan dalam mendapatkan kebebasan atau keinginan dari setiap individu perempuan. Yang kelima yaitu feminisme liberal. Feminisme liberal adalah nilai-nilai kebebasan dari setiap individu atau hak-hak asasi manusia dalam mendapatkan kebebasannya dari perempuan atau dari laki-laki. Pada saat sekarang ini feminisme liberal ini kan lebih banyak memihak kepada laki-laki, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan ini. Yang mana dari feminisme liberal ini kebebasan perempuan itu dianggap suatu hal yang menonjol gitu dibandingkan dengan laki-laki. Kalau perempuan menonjol sedikit itu dibandingkan dengan laki-laki. Kalau perempuan menonjol sedikit itu adalah ada perbedaan di antara gender tersebut gitu. Itu yang saya jelaskan tadi, itu menurut Susanto pada tahun 2013. Next, pendekatan teori feminisme. Pendekatan teori feminisme meliputi feminisme liberal atau reformasi hukum radikal atau dikenal dengan perombakan struktur patriarkisme atau farsisme, atau dengan dihapusnya kapitalisme. Itu lebih bagus sih. Dihapuskannya kapitalisme ini menghapuskan jenjang-jenjang kapitalisme atau sistem-sistem yang sudah dibuat sebelumnya dengan mengubahnya menjadi lebih baik lagi gitu. Dan interaksional yang mana lebih fokus kepada ketimpangan secara sosial dan memperluas lagi gitu. Pendekatan sosiologis konflik struktural yang menyoroti penindasan perempuan dalam masyarakat.
pendekatan sosiologis, adanya pendekatan sosial dari perempuan tersebut, baik dalam konflik struktural yang menyoroti adanya penindasan atau kekerasan. Pada saat sekarang ini banyak kita lihat bahwa banyak dari perempuan yang ditindas gitu, baik dalam dinas secara batin, sosial, atau dalam ketenaga kerjaan itu juga sangat banyak. Dan penindasan perempuan ini dalam masyarakat atau lingkungannya itu yang banyak itu dilakukan kayak di bagian pendekatan penindasan perempuan dalam masyarakat patriarki. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa patriarki ini menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan. Di sini laki-laki itu dipegang sebagai pemegang kekuasaan, dimana kalau misalnya ada seorang perempuan yang menonjol, yang lebih bisa dari laki-laki, itu dianggap sebuah hal yang tidak femininal gitu, yang tidak normal gitu, setidaknya gitu. Jadi kayak ada penindasan atau diskriminasi dari pihak perempuan gitu. Oleh karena itu muncullah teori feminisme atau persamaan atau memperjuangkan kesetaraan sosial, ekonomi, politik antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi, adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki tersebut. Next. Oke, dilihat dari ciri-ciri feminisme. Feminisme adalah gerakan sosial yang ideologis dalam mencapai ketujuan yang adanya persamaan gender secara penuh antara laki-laki maupun perempuan dalam bidang politik, ekonomi maupun dalam bidang sosial. Itu secara pribadi atau secara individu dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitar mereka, lingkungan kita gitu. Lalu dari ciri utamanya adalah kesetaraan akan patriarki. Seperti yang sudah mungkin kita sudah sering sekali mendengar kata patriarki. Patriarki itu adalah menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan. Padahal laki-laki itu juga bisa memegang kekuasaan, perempuan begitu pula bisa juga memegang kekuasaan. Harus ada kesadaran antar patriarki gitu. Yang kedua adalah perjuangan melawan penindasan sistemik. Adanya penindasan, kita melawan sistem yang sudah dibuat. Penindasan kepada perempuan berdasarkan sistem atau aturan-aturan yang sudah dijalankan oleh generasi sebelumnya gitu. Yang ketiga adalah tuntutan persamaan hak. Adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu kita harus menuntut adanya persamaan tersebut, adanya kebebasan tersebut antar individu sebagai perempuan. Yang keempat termasuk kesetaraan upah dan hak reproduksi. Persamaan upah termasuk dalam yang dijelaskan menurut Susanto pada tahun 2013 tadi adanya ketenaga kerjaan. Ketenagaan kerjaan itu adalah individu itu berhak atau perempuan itu berhak adanya kesetaraan hak atau kemampuan atau perlakuan yang adil dalam dunia kerja tanpa adanya diskriminasi gender. Nah, ini juga masuk dalam ciri-ciri definisi tersebut, kesetaraan antara upah, yang mana pada saat sekarang ini adanya perbedaan antara upah antara laki-laki dan perempuan. Yang mana itu kerjanya sama tapi ada perbedaan antara upah dan hak reproduksinya tersebut gitu. Padahal pekerjaannya sama, yang dilakukan punya sama, tapi upahnya pun atau gaji yang didapat itu berbeda dengan laki-laki dan perempuan. Itu termasuk dalam ciri-ciri feminisme. Ciri-ciri mendetail dan feminisme. Ciri-ciri mendetail dari feminisme tersebut ini ada 6. Yang pertama itu adalah kesetaraan atau ketidaksetaraan atau dikenal dengan gender falsus sex. Memandang hubungan gender sebagai ranah ketidaksetaraan sosial, yang mana peran gender ini dianggap sebagai konstruksi. Konstruksi itu kayak bangunan yang harus dibuat atau ditutur berdasarkan aturan yang sudah dibuat gitu. Maka oleh karena itu muncullah sebuah diskriminasi, muncullah sebuah penindasan antara perempuan gitu, yang tidak adanya kesetaraan gender tadi. Lalu yang kedua adalah interseksionalitas, terutama dalam feminisme kontemporer, yang mana feminisme modern memahami bahwa penindasan perempuan tidak berdiri sendiri. Ia mengatakan bahwa penindasan perempuan ini tidak berdiri sendiri, ia itu bersama-sama memperjuangkan persamaan hak atau gender tersebut, melainkan adanya hubungan ras, kelas sosial, orientasi sosial yang tidak hanya berbasis kepada genders.
Lalu yang ketiga adalah melawan patriarki. Oh, patriarki lagi. Fokus utamanya adalah membongkar sistem di mana laki-laki sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dengan mendominasi atau peran kepemimpinan, otoritas sosial atau hak-hak sosial lainnya. Lalu yang keempat adalah gerakan kemanusiaan. Cita-cita feminisme adalah kesetaraan manusia. Kesetaraan manusia di mana laki-laki yang mendukung gerakan ini juga diterapkan peduli terhadap keadilan domestik, toleran, dan anti poligami. Lalu yang kelima yaitu komitmen emansipatoris. Komitmen emansipatoris adanya dorongan yang kuat, adanya sebuah dorongan atau kekuatan yang mengubah kondisi kehidupan yang menindas dalam mendukung kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah sebuah feminisme liberal akar pemikiran dari arah perlawanan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai hak persamaan gender atau kebebasan individu atas asas manusia dan kebebasan antara perempuan dan laki-laki yang membedakan antara dua gender tersebut. Mungkin sekian dulu pembacaan dari materi yang saya bacakan pada pagi hari ini tentang teori feminisme. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya tentang teori feminisme, boleh di kolom komentar yang saya cantumkan di bawah ini, atau ingin menambahkan pemahaman baru, materi baru, menurut pandangan tersendiri tentang teori feminisme, juga silakan di komen aja, nanti saya baca kalau nanti untuk menambah pengetahuan kita sama-sama tentang teori feminisme ini, untuk mempelajari lagi gitu. Jadi mungkin segitu dulu pembacaan materi yang saya pahami tentang teori feminisme. Jika kawan-kawan ada yang ingin bertanya tentang teori feminisme ini, silakan dicantumkan aja di kolom komentar YouTube saya ini. Nanti kalau saya sempat balas, saya akan balas, atau ada penambahan materi atau pengetahuan baru tentang pandangan kawan-kawan tentang teori feminisme ini juga boleh. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama menambah atau mencari pengetahuan baru tentang teori feminisme ini. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih telah menyimak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.